yang keilmuannya luar biasa, bukan ilmu, budak ulama, wali lagi, tapi cinta kepada hamba. Nah ini curut-curut sekarang. Maafin ya, Anda panggil curut. Lebaran, minta maaf, ntar diambil lagi pahalanya. Ini curut-curut yang aku NU sekarang kok malah nyerang haba. Menyerang habaib nggak ada. Yang ada juga ketika ada seorang habaib yang mengaku dan mengakui sisi dirinya sebagai seorang cucu Nabi, sebagai seorang zuriat Nabi, tetapi kelakuannya kayak iblis, sifatnya kayak iblis, bersalah tidak mau mengakui, tetapi dengan kesombongannya tidak mau minta maaf. Ustadz Gus kayak ngaku NU sekarang begitu sama habaib. Ana bingung sama mereka. Pendahulunya kayak Hasyim Asy'ari, bahkan dalam qaulun asasinya beliau meletakkan syair Habib Ahmad bin Abdullah Segaf. Beliau berguru kepada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sangeng, gurunya kayak Khalil Bangkalan juga. Bahkan beliau jasa sanad kepada Habib Ali bin Tahir Al-Haddad. Bahkan di Lirboyo itu Mbah Abdul Karim, Lirboyo, Mbah Abdul Karim, Anda pernah lihat di situ Kiai Khalil Bangkalan masih makhtut tulisan tangan beliau. Makhtut tulisan tangan beliau. Beliau mengijazahkan Roti Al-Haddad untuk dibaca oleh Mbah Abdul Karim dan murid-muridnya di Lirboyo. Anda pernah lihat tulisannya? Walaupun Anda nggak pernah sana, tapi Anda pernah dilihatin sama satu-satu di Lirboyo. Coba bayangkan bagaimana kecintaan beliau-beliau, Mbah Mangli, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Samsul Arifin, Kiai As'ad, petinggi-petinggi NU yang ilmunya, yang keilmuannya luar biasa, bukan ilmu, budak ulama, wali lagi, tapi cinta kepada hamba. Nah ini curut-curut sekarang. Maafin ya, Anda panggil curut. Lebaran, minta maaf, ntar kayak As'ad, ilmunya, yang keilmuannya luar biasa, bukan ilmu, budak ulama, wali lagi, tapi cinta kepada hamba. Nah ini curut-curut sekarang. Maafin ya, Anda panggil curut. Lebaran, minta maaf, ntar diambil lagi pahalanya. Ini curut-curut yang aku NU sekarang kok malah nyerang haba. Sebetulnya tidak ada yang namanya curut-curut menyerang NU, itu nggak ada. Menyerang habaib nggak ada. Yang ada juga ketika ada seorang habaib yang mengaku dan mengakui sisi dirinya sebagai seorang cucu Nabi, sebagai seorang zuriat Nabi, tetapi kelakuannya kayak iblis, sifatnya kayak iblis, bersalah tidak mau mengakui, tetapi dengan kesombongannya tidak mau minta maaf. Jadi tidak ada NU itu membenci, orang-orang NU membenci habaib, nggak ada. Bukti faktanya Ketua Umum PBNU saja kemarin menyampaikan stop, karena habaib itu membawa berkah. Keluarga dari Balawi membawa berkah. Jadi nggak ada. Makanya saya bilang, Bahar, semuanya itu tergantung dari yang namanya cocot. Dari lisan antum. Anda itu dihormati atau tidak, itu bagaimana lisan antum. Lisan ini isinya, yang keluar dari lisan antum ini ilmu, didikasi, atau caci maki. Jadi umat muslim ini berbondong-bondong mengkritik
serta tidak sedikit untuk menasehati yang namanya Bahar. Menasehati sih sebetulnya. Tetapi bagi Bahar, dia memanfaatkan masa habaib. Kemuliaan para habaib. Habaib itu semuanya berarti. Jamak. Semua habib seolah-olah itu dikatain sama orang NU. Dicaci maki, tidak sukai sama orang-orang NU. Nah, ini kan salah. Ini adalah wujud sebagai propaganda. Propagandanya si Bahar untuk mencari masa dan untuk membentur-benturkan. Padahal tidak ada masalah. Habib-habib yang lain nggak ada masalah. Padahal kami itu nggak ada masalah dengan habaib. Nggak ada. Murni pure karena sifat dan kelakuannya Bahar itu sendiri. Contoh yaitu tadi. Cungurnya si Bahar bilang bahwa Gus, Yai zaman sekarang itu kayak curut, katakanlah. Kita ulangin lagi, saya juga agak-agak ini. Sekarang, nah ini curut sekarang. Pernah lihat apa tulisannya itu? Walaupun anak nggak pernah ke sana, tapi anak pernah dilihatin sama satu santri di Lurboyo. Coba bayangkan, bagaimana kecintaan beliau-beliau, Mbah Mangli, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Syamsul Arifin, Kiai As'ad, petinggi-petinggi NU yang ilmunya, yang keilmuannya luar biasa, bukan ilmu, udah ulama, wali lagi, tapi cinta kepada hamba. Nah ini curut sekarang. Zaman dulu sesuai yang disampaikan ini tadi, ilmunya, yang keilmuannya luar biasa, Kiai Syamsul Arifin, Kiai As'ad, Kiai Syamsul Ma'arif, Kiai As'ad, petinggi-petinggi NU yang ilmunya, yang keilmuannya luar biasa, bukan ilmu, udah ulama, petinggi-petinggi NU yang luar biasa. Nah ini dia masalahnya. Dulu belum muncul ada oknum habib seperti Bahar. Ulama-ulama kami yang keilmuannya tidak diragukan mengajarkan kepada kami untuk mencintai para habaib. Nah ini Bahar harus tahu. Dulu belum ada habib yang model kayak begini. wali lagi, tapi cinta kepada hamba. Nah ini Cinta kepada habaib, termasuk wali lagi, cinta terhadap habaib, artinya waliullah. Kali kekasihnya Allah, ya banyak ya. Dulu belum lahir orang-orang seperti ini, seperti Bahar ini. curut sekarang. Nah ini curut sekarang. Maafin ya, Anda panggil curut. Lebaran kan, tak maaf, ntar diambil lagi pahala. Ini curut yang NU sekarang kok malah nyerang abang. Jadi yang dianggap menyerang habaib ini semuanya curut-curut. Ketika dari keluarga Mas Saiban, Sayyid Zulfikar mengkonfirmasi statement-statementnya Bahar. Berarti Sayyid Zulfikar pun dianggap curut. Dia orang NU. Kiai Haji Maduddin bukanlah orang sembarangan. Ingin mengkonfirmasi karena ada pengakuan dari Bahar, dia sebagai cucu Nabi kesekian. Akhirnya diklarifikasi karena alasannya baru bangun tidur. Dia jawab lagi, aslinya saya cucu Nabi yang sekian. Lah, dengan adanya statement-statementnya Bahar, akhirnya diluruskan. Kiai Haji Maduddin membuat kajian ilmiah, mencari penemuan-penemuan untuk minta dikonfirmasi. Betul nggak dia cucu Nabi? Betul nggak dia itu terisbat? Betul nggak Nakobah mengakuinya? Nah ini. Berarti Kiai Haji Maduddin juga curut. Dan kalian semuanya orang-orang NU, entah itu kiai, entah itu ulama, entah itu gus, entah itu lora, entah apapun Anda orang NU, Anda curut zaman sekarang. Kamu tahu nggak curut itu apa? Curut itu ya sama hal habitatnya dengan tikus.
Nah, ini yang kita hadapi saat ini adalah perilaku seseorang yang mengakui sisi dirinya sebagai seorang cucu Nabi.